Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeratno dalam program kita sore hari ini, Tribun Business Forum edisi Jumat 13 Juni 2025. Tentu kita sudah mengusung tema dengan tajuk lesunya daya beli dan dampaknya di pelabuhan Kota Makassar. Dan tentu kalau kita berbicara tentang penurunan daya beli, itu bisa menyangkut atau juga memberikan efek domino yang luas bahkan bagi pintu gerbang ekonomi kita, yakni pelabuhan. Dan tentu di kesempatan ini kita sudah menghadirkan narasumber baik di studio Tribun Timur maupun yang bergabung bersama kita di ruang virtual. Kita akan membahas bagaimana sebenarnya kenyataan atau real di lapangan, kemudian jika memang terjadi penurunan apa yang akan dilakukan atau juga langkah-langkah strategis dalam mencapai solusi yang tepat begitu. Sudah hadir bersama kita di studio Tribun Timur ada Bapak Yodi Nalendra selaku Ketua Umum DPW ALFI atau Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia Sulselbar. Kemudian hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Fanny Herling Tambarici selaku Manajer Perencanaan dan Pengendalian Operasi Terminal Peti Kemas New Makassar. Kemudian ada Bapak Hamsa selaku Manajer Pengelola Operasi Terminal Peti Kemas New Makassar. Dan bergabung bersama kita di ruang virtual ada Bapak Teguh Firdaus selaku Terminal Head Peti Kemas New Makassar Port. Untuk itu izinkan saya menyapa ketiga narasumber kita yang hadir di studio terlebih dahulu. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat sore Pak ya. Ini walaupun menjelang waktu maghrib Pak. Iya. Izin Pak ya. Kita mungkin mengambil sedikit waktunya mungkin di tengah-tengah kesibukannya. Okay. Tentu kita juga ingin menyapa terlebih dahulu Pak Teguh sudah bersama kami di ruang virtual. Selamat sore Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi Pak. Semangat pagi. Pagi terus kalau Pak Teguh. Oke, terima kasih Pak Teguh juga sudah membersamai kami di ruang virtual. Dan tentu langsung saja pertanyaan pertama dari asosiasi terlebih dahulu nih Pak ya. Oke. Dari asosiasi tentunya juga merupakan pelaku logistik, benar demikian Pak? Betul. Kita luruskan kalau salah Pak. Ya, Oke. ya. Lantas apakah tajuk kita di sore hari ini benar demikian adanya sesuai dengan keadaan di lapangan atau seperti apa nih gambarannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Tribuners. Saya ngikut apa yang ucapan selamat dari Pak Teguh tadi. Biar kita semangat terus ya kan. Mengacu ke apa yang Mbak Vio tanyakan tadi, saya sih lebih melihatnya harus berdasarkan data. Data, oke. Jadi kalau saya menyampaikan berdasarkan apa yang saya terima dari teman-teman anggota di lapangan, mungkin jawaban mereka memang sepi, memang terjadi penurunan kegiatan pekerjaan gitu kan. Tapi kalau kita tidak berbicara data, saya rasa agak sulit untuk menyatakan bahwasannya itu benar atau tidak gitu kan. Jadi kalau saya sih sebaiknya memang kita sampaikan dulu data-data yang ada gitu loh. Berdasarkan data. Jadi data itu mungkin lebih akurat, lebih valid itu ada di Terminal Peti Kemas begitu Mbak Vio. Oke, berarti mungkin kita tanyakan kepada manajer Pak General Manager. Itu lebih baik saya rasa. Iya. Iya, mungkin langsung ke Pak Teguh terlebih dahulu Pak. Izin Pak Teguh, lantas kalau berbicara tentang data, kita mau transparansi, asik. Transparansi menyoal data kunjungan Pak kapal mungkin atau juga volume peti kemas saat ini jika dibandingkan dengan periode normal mungkin kita sebutnya. Bagaimana Pak yang bisa dijelaskan kepada kita? Pak Teguh? Oke, sepertinya tidak terdengar dengan baik. Kalau dari pihak yang bergabung bersama kita, Pak Bimo mungkin atau baik. Pak Hamsa? Tapi sebelum kita masuk ke data, kita harus jelaskan juga apa itu Terminal Peti New Makassar kan? Baik. Ya, sampai Tribuners juga tidak tahu benar. itu Terminal Makassar.
Benar Pak, silakan. Jadi Terminal Peti Kemas Makassar itu merupakan salah satu subholding dari Pelindo Group. Ya, dulu kan sebelum kami merger Pelindo, ada dulu kan namanya Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Benar. Setelah kami merger menjadi Pelindo Group. Jadi dalam Pelindo Group itu ada 3 subholding. 4 ya. Jadi ada subholding Pelindo Multi Terminal SPNT yang kantor pusatnya ada di Medan. Terus ada Pelindo Solusi Logistik ada di Jakarta, kantor pusatnya. Terus ada Pelindo Jasa Maritim, kantor pusatnya ada di Makassar. Dan Pelindo Terminal Peti Kemas ada di Surabaya. Jadi kami Terminal Peti Kemas Makassar ada di bawah Pelindo Terminal Peti Kemas yang pure murni yang ditangani adalah atau dihandle adalah peti kemas seperti itu. Terus selanjutnya Terminal Peti Kemas Makassar ini adalah merupakan penggabungan dari 2 terminal yang sebelumnya dulu ada namanya Terminal Peti Kemas Makassar dan ada Makassar Newport, sehingga kami digabung menjadi Terminal Peti Kemas Makassar. Jadi kami sekarang sudah satu manajemen, tapi untuk kegiatan pekerjaannya di 2 terminal. Jadi Terminal Peti Kemas Makassar yang kami sebut Peti Kemas Lama yang ada di Jalan Nusantara. Dan Peti Kemas Makassar Newport yang ada di jalan di tol Pak ya, samping tol samping PT IKI. Iya, seperti itu. Jadi betul-betul kami sekarang sudah menjadi satu manajemen yang dulu terpisah. Itu gambaran umumnya terkait Peti Kemas Makassar. Terkait dengan yang disampaikan Pak Ketua Alfi, Pak Yodi, ya memang kalau berbicara lesunya daya beli, kita tidak serta-merta itu bilang bahwa wah berarti di pelabuhannya terjadi penurunan kargo ya. Pengiriman atau mungkin apa ya Pak? Sebenarnya pun di pelabuhan juga bukan hanya terminal peti kemas, ada juga non peti kemas di dalam kargo. Yang pengelolanya itu ada di subholding lain di bawah under Pelindo Group. Tapi khusus untuk peti kemas, overall kami secara data year on year sampai dengan Mei itu tidak mengalami penurunan, malah kami naik. Begitu ya Pak saya? Betul. Iya, jadi tidak ada penurunan baik secara peti kemas yang dibongkar dari ke Makassar maupun peti kemas yang dimuat dari Makassar, tidak ada penurunan. Jadi ini yang harus kita sinkronkan sih terkait isu dengan daya beli masyarakat. Malah kalau saya berpikiran kalau muatan dari Makassar banyak, otomatis kan berarti kutip perekonomian di Makassar bagus, karena kan barang dari Makassar banyak yang dikirim keluar, termasuk ya rata-rata sih hasil pertanian, komoditi yang kalau kami kan kalau bongkar itu rata-rata itu barang konsumsi untuk masyarakat. Jadi yang barang yang kami dari Makassar itu banyak kan dari hasil pertanian, ada juga dari tambang. Seperti itu. Jadi sebutannya stabil atau peningkatan atau apa nih Pak? Kalau menurut data yang ada di kami harusnya meningkat. Malah meningkat. Memang tidak signifikan sih peningkatan, nanti mungkin lebih konkretnya datanya nanti Pak Hamzah sampaikan karena datanya di Pak Hamzah. Sebenarnya saya punya, cuman lagi handphonenya lagi lobet. Jadi Pak Hamzah nanti yang bantu kami. Itu saja untuk sementara gambaran umum. Berarti boleh dilanjutkan sama Pak Hamzah ya? Langsung berbicara data, kemudian kita kembali ke Pak Yodi lagi nih. Boleh Pak Hamzah, izin. Baik, terima kasih. Saya mungkin menambahkan dari apa yang disampaikan oleh kawan kami, rekan kami Pak Bimbo. Terkait dengan sesuai dengan judulnya lesunya daya beli dan dampak terhadap di pelabuhan. Jadi kalau kami sendiri melihat data yang ada itu sebenarnya bukan penurunan, tapi malah ada kenaikan sekitar 1-2%. Baik, jadi peti kemas itu kan ada 2, ada bongkaran, ada muatan. Yang bongkaran itu dari Jakarta atau dari Surabaya.
Kalau muatan seperti yang disampaikan oleh Pak Bimbo tadi itu dari Makassar yang akan keluar. Yang dikirim. Dominan bongkaran dari Jakarta atau dari Surabaya itu adalah sembako ataupun bahan bangunan juga ada yang besi-besi. Terus kalau dari Makassar mungkin hasil pertanian, terus nikel dan hasil laut juga. Kalau dari hasil pertanian mungkin ada kaitan dengan beras dan jagung. Sehingga kalau dari data yang ada, kenapa kenapa dia ada penaikan atau pertumbuhan, karena mungkin kaitan dengan adanya pengiriman jagung atau bisa jadi dari hasil beras ya Pak. Mungkin dari Pak Yodi yang lebih tahu terkait dengan komoditi atau isi peti kemas. Dan kalau kita melihat dari data yang kami peroleh kami di terminal peti kemas, itu memang dari sisi bongkaran itu tumbuh sekitar 1% atas dari tahun 2025 dibanding dengan 2024, baik bongkaran maupun muatan. Tapi kalau muatan itu malah tumbuh sekitar 15%. 15% apakah sesuai dengan target atau melebihi? Melebihi. Iya. Berarti targetnya di tahun ini berapa, Pak? Ini kami mengambil data itu perbandingan antara tahun 2024 dengan 2025. Yang jelas itu tumbuh sekitar 15%. 15%. Iya, kalau muatannya. Muatan. Karena mungkin kaitannya dengan itu tadi, musiman kan, hasil pertanian baru-baru kan mungkin beras, jagung, karena itu komoditi andalan di Sulsel. Nah itu. Tapi secara total baik bongkaran maupun muatan itu tumbuh sekitar 2%. Itu mungkin tambahan dari kami. Oke, baik. Berarti ada sedikit ini Pak ya, kalau dari Pak Yodi tadi, pelaku logistik mengatakan sebenarnya ada penurunan. Tapi kalau dari pihak terminal peti kemas, itu ada peningkatan bahkan 15% per kalau muatan. Muatan per Mei ya. Sampai dengan Mei 2025. Bandingkan Mei 2024. Oke, berarti korelasinya berarti ketemu di mana nih Pak? Ada penurunan dari pelaku logistik yang harusnya yang mengirimkan komoditi tersebut, tapi pihak terminal mengatakan ada peningkatan. Kalau Pak Ketua bisa jawab seperti apa nih? Mbak Vio belum ini nih minta saya memperkenalkan asosiasi dulu nih ya. Iya, fungsinya dulu Pak ya. Iya, tadi saya sebutkan mungkin ALFI Pak ya, Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia. Jadi sedikit saya menjelaskan. Jadi Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia yang biasa disebut ALFI itu adalah merupakan gabungan dari pengusaha yang bergerak di bidang logistik. Jadi secara garis besar dikategorikan jadi 3, yaitu pengusaha jasa pengurusan transportasi, kemudian pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, yang kita singkat PPJK biasanya, dan pengusaha untuk jasa pergudangan. Nah, jadi ketiga pengusaha atau jenis perusahaan tersebutlah yang merupakan anggota dari kita, ALFI. Nah, terkhusus untuk Sulselbar itu kita punya anggota sekitar 192 data terakhir ya yang update itu, dengan berbagai kategori nih. Ada yang aktif, dalam arti aktif itu berkegiatan, kemudian ada yang tidak aktif ya kan, mungkin sementara lagi slow atau gimana. Nah, itu kategorinya. Nah, masuk ke yang Mbak Vio tanyakan tadi, apa sih korelasinya data Pelindo terhadap volume menunjukkan peningkatan, tapi dari informasi pelaku logistik di lapangan itu terjadi penurunan. Kalau saya melihatnya begini Mbak, fenomena yang terjadi di dunia logistik khususnya di Sulselbar ini adalah dikarenakan adanya peraturan pemerintah ya yang terbaru itu, bahwasannya memang untuk investasi tidak terkecuali di investasi bisnis logistik dan transportasi itu dibuka seluas-luasnya. Jadi di sini investasi pelaku logistik itu dari mana-mana itu udah bisa masuk di Makassar khususnya. Dari Jakarta,
dari Surabaya, dari Semarang, Medan, segala macam bisa masuk. Sudah tidak ada yang namanya keterbatasan gitu kan. Nah, jadi secara notabene data-data anggota yang ada di kami itu mayoritas adalah pelaku-pelaku logistik lokal, Makassar. Okay. Nah, yang saya bisa baca dan teman-teman pengurus lain juga mungkin bisa melihat, kenapa kita bicara menurun sementara data volume meningkat. Betul. Nah, ini tidak lepas dari hal itu tadi saya bilang. Jadi porsi yang seharusnya dulu waktu berdasarkan mengacu pada peraturan yang sebelumnya, itu memang kita selaku pengusaha lokal ambil semua gitu. Kita kerja semua. Nah, ketika ini dibuka investasi seluas-luasnya, ada dari Jakarta, Surabaya dan lain-lain, terbagi gitu loh. Nah, sementara kita pelaku lokal juga itu kan punya keterbatasan secara modal, alat, peralatan, mungkin kemampuan juga, skill gitu kan. Ya kita survive, kita bersaing gitu loh. Itu yang jadi masalah kalau menurut saya. Jadi ketika teman-teman bilang, anggota kita bilang sepi nih, nggak ada kerjaan, volume dari Pelindo naik, ya itulah yang terjadi. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, ini yang perlu dijelaskan gitu Pak Iya. ya. Nggak balik lurus. Dari pertumbuhan peti kemas dengan apa? Yang kita bisa tangkep ini dari teman-teman pengusaha anggota, itu nggak. Istilahnya banyak yang sudah terbagilah dengan pelaku logistik dari luar social bar gitu, luar Makassar. Terbagi kuenya. Bagi. Saya rasa gitu Mbak Vio. Oke. Sudah mungkin sedikit banyak terbuka nih pemikiran orang. Takutnya pada saat awal tadi kita kan mengangkat tema bahwa lesu. Berarti perspektif ini datangnya dari pelaku logistik begitu. Sedangkan dari penyedia layanan kita sebutnya berarti ya. Betul. Ada peningkatan. Nah, tapi kalau boleh tahu mungkin Pak Ketua melihat peningkatan ini apakah benar begitu, mungkin dari data-data anggota lainnya memang muatan ya yang lebih meningkat dibandingkan bongkar. Apa hal tersebut berlaku di Alfi juga Pak? Kalau saya harus bicara mengacu ke data ya. Jadi kalau datanya seperti itu ya saya harus benarkan gitu loh. Nah, jadi ketika data yang disampaikan muatan lebih besar pertumbuhannya dibandingkan bongkaran, saya melihatnya begini, mungkin bongkaran tidak terlalu signifikan pertumbuhannya, ya kembali ke tema kita. Daya beli Pak ya? Daya beli, karena kan bongkaran itu kan banyak kan memang bahan-bahan konsumtif. Iya. Contoh misalnya, apa sih yang kita nggak ambil dari Jawa? Mungkin ini juga ya? Ini dari mana? Jawa. Iya, Jawa ini merek Gitu. Sabun, apa supaya bahan konsumtif lah ya. Sembako. Sembako dari Jawa. Iya. Betul. Peningkatan tidak signifikan yaitu lesunya daya beli. Nah, ketika kita bicara muatan yang peningkatannya lebih tinggi, ya memang pertumbuhan volume di Makassar untuk pengiriman pengiriman keluar itu terjadi peningkatan karena kan memang investasi di Makassar ini kan lagi gencar di sektor tambang. Nah, kayak kalau Sulsel sendiri itu kan di Bantaeng itu sudah ada 2 smelter gitu kan. Kemudian yang di Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Luwu sana ya, sampai Sorowako itu kan masih mensupport dari Pelabuhan Makassar. Nah, jadi volume meningkat gitu. Dan kemudian dengan adanya swasembada pangan juga beras, otomatis kan impor kurang nih. Karena kan impor mungkin udah nggak boleh ya beras ya, gitu kan. Berarti kan ekspor beras ataupun pengiriman domestik beras gitu kan ke daerah-daerah lain. Makanya muatan meningkat. Begitu sih. Kalau data bongkaran normal atau standarnya di angka berapa? Mungkin Pak Hamzah yang Pak Bimbo. Ya, kalau biasanya itu kalau sebelum ini ya, apalagi sebelum krisis kemarin yang efisiensi Pak atau apa nih Pak? Bukan. Maksudnya sebelum COVID lagi kemarin, itu bisa sampai 5% tumbuhnya. pertemuan untuk bongkaran kedua
sebelum-sebelumnya kan masa sebelum wadah COVID itu memang masih bagus orang, masih setelah COVID itu ya daya beli berkurang karena apa? Mungkin banyak yang perusahaan yang tutup, ya kan? Banyak usaha-usaha UMKM yang mungkin yang juga tutup, sehingga apa kan pasti mempengaruhi juga daya beli. Setelah COVID itu mulai pelan-pelan dia tumbuh, itu berpengaruh juga dengan pertumbuhan kargo yang melewati pelabuhan, khususnya di terminal peti kemas. Tapi mungkin ya pertumbuhannya agak melambat, sehingga ya dari data yang ada rata-rata baru 1-2% untuk pertumbuhan bongkaran, ya begitu. Berkaitan dengan judul kita yang daya beli masyarakat yang lesu, sebenarnya dari data yang ada bukan lesu tapi masih fluktuatif mungkin. Fluktuatif saja atau istilahnya masih stabil, sehingga pertumbuhan ini pun hanya berpengaruh mungkin ada pertambahan jumlah penduduk. Pengaruh itu. Mungkin bisa jadi ini baru asumsi kan, pertambahan penduduk, mungkin banyak yang dari pindah kerja di sini atau kelahiran di Makassar lebih banyak penduduk meningkat. Ya kita bisa lihatlah selama ini, dulu di daerah Sungai Merah sana sekarang sudah banyak perumahan di Bang, berarti kan jumlah penduduk bertambah, sehingga berpengaruh juga ke volume barang yang dikonsumsi, makanya dia semakin meningkat. Tapi kalau lihat daya beli dengan kayak kondisi data yang ada, kemungkinan dia stabil ya. Berarti kalau misalnya muncul pertanyaan dari Tribuners, Pak, tadi kan misalnya dicontohkan bahwa minuman ini misalnya ya kita bongkar dari Jawa gitu ya di Kota Makassar. Barang-barang lainnya mungkin yang saat ini belum banyak istilahnya item-item yang belum banyak dibongkar di Makassar seperti biasanya, barang seperti apa itu, Pak? Tidak ada sih. Barang-barang maksudnya barang-barang yang kayak gimana? Iya, misalnya pertumbuhan bongkar itu tinggi untuk kebutuhan harian. Selain kebutuhan harian, mungkin ada item apa nih, Pak? Biasa rata-rata barang untuk keperluan tambang, Pak. Tambang. Contoh kayak gini, tambang yang yang biasa Pak Haji Hasim kerja tuh. Antam. Yang di daerah Luwu sana, itu salah satunya itu. Kebutuhan untuk barang-barang untuk kebutuhan pabrik juga, untuk produksi di pabrik. Bahan baku ya. Bahan baku. Mungkin kaitan juga dengan bahan bangunan itu. Bahan bangunan itu pasti. Terus kaitan juga bisa jadi yang kenapa pertumbuhan bongkaran itu lebih relatif kecil dibanding dengan muatan. Bisa aja karena ini belanja online itu. Itu karena karena pengiriman barang itu kan ada dua ya, ada tiga, laut, udara, bahkan yang dua saja ya, laut, udara. Laut, udara. Nah, yang mungkin yang lewat laut ini ya ada yang online kan. Kalau online itu kan hanya pemilik dan pengirimnya aja yang beradaptasi ya, yang berhubungan. Tapi kalau dia lewat laut ya semua bisa hidup, mulai dari pelabuhannya, terus dari TKBM-nya juga, dari istilahnya pelaku-pelaku di pelabuhan lah, termasuk dari Alfi, sampai ke pemilik gudang. Tambahkan juga bahwa seperti disampaikan tadi, di pelabuhan itu bukan hanya terminal peti kemas. Ada juga non peti kemas atau biasa kami sebut di pelabuhan cabang konvensional. Nah, di pelabuhan konvensional, Mbak, itu kapal-kapal itu ada namanya kapal feri atau kapal roro. Ada juga barang-barang kebutuhan di Makassar itu lewat kapal itu melalui truk. Jadi tidak melalui peti kemas, tapi volumenya sedikit, tapi ya biar bagaimana itu juga bisa mempengaruhi volume bongkar muat peti kemas. Yang mungkin selama ini biasa mereka menggunakan peti kemas, ada juga yang mereka lewat truk langsung melalui kapal. Jadi truk itu naik di atas kapal dari Surabaya ke Jakarta, dia ke Makassar. Ada juga beberapa jenis komoditi yang biasa juga lewat situ. Iya, ini ada satu pertanyaan penting, Pak, menyoal data mungkin atau istilahnya angka. Sebenarnya berapa volume peti kemas atau teus sebutannya ya, yang ditangani per hari, per bulan atau juga bahkan per tahun nih?
Oh iya. Di Makassar Newport khususnya. Kalau kita realisasi 2024 ya, itu kita datanya itu 700 berapa? Kalau sampai dengan Mei, sampai dengan Mei, tahun lalu aja. Tahun lalu 743 kalau tidak salah. Iya, 743.000. Oke. Ribu teus. Jadi kalau kita bagi Berarti ada peningkatan iya. Pak ya. Karena data yang kita terima arus peti kemas di tahun 2023 sekitar 700.000 Iya. untuk teus. Di Iya. tahun 2024 740.000. 743.000 ya. 2025 2025 sampai dengan itu ini masih ada 700.000 sekian itu. Iya, ada Oh, ekornya oke. itu kan. Iya, Harusnya tidak- ada tidak ini bulat. Pak, tidak Iya. ini. Tidak sampai bulat. Mei ini berapa? Sampai dengan Nah. Mei itu 305.000. 305.000. Ini ada kami punya data. Itu 305.000. Sekian ya. Kalau 2024 itu 298.000 sekian. Makanya kalau kita lihat itu ada pertumbuhan sekitar 2% per Mei. Year on year ini. Year on year, berarti optimis masih, Masih optimis. peningkatan Masih. peningkatan Iya. hingga akhir tahun. Iya. Targetnya di tahun 2025 berapa? Sorry Pak. 4% sih. Dari persen itu targetnya target pertumbuhan dari 2005 terhadap 2024 itu sekitar 4% 4%. pertumbuhannya. Oke, Iya. sekarang di angka Angka 305. 300-an. Oh, masih optimis. Iya, optimis. masih. Karena sampai dengan saat ini data Juni kan belum masuk, ini sampai Iya. Mei. Baik, ya. Kembali ke Pak Yodi, Pak. Ini Ya. untuk memberi informasi juga kepada Tribuners sebenarnya selaku bagian dari Asosiasi Alfi dan juga pelaku logistik, tentunya pertanyaan mengenai bagaimana kemudian Bapak menilai infrastruktur dari Newport Makassar nih, Pak. Wah, ini seru nih. Seru nih, Pak. Seru nih. Oke, gimana tuh, Pak, kalau serunya? Jadi begini, ini sih sebenarnya sudah sering selalu kita bahas Oke. antara pelaku logistik dengan Pelindo, ya kan? Kalau terkait infrastruktur secara umum, Pelindo berkembang memang, ya kan? Terbukti kita punya terminal semakin baik, sudah ada terminal 2 juga, ya kan? Sekarang yang insya Allah akan segera difungsikan secara optimal, gitu kan? Nah, cuman di balik terminal tersebut, ya ini masalah klasik sebetulnya. Baik. Artinya mau nggak mau kita harus diskusikan terus sampai ada perbaikan yang kita harapkan bersama, ya kan. Jadi itu terkait peralatan untuk bongkar muat peti kemas gitu. Karena itu kan ada berbagai macam peralatan, ya kan. Ada yang peralatan dari kapal ke lapangan kontainer, ada peralatan dari lapangan kontainer ke truk, itu kan macam-macam juga gitu kan. Nah, memang dengan segala keterbatasannya, Pelindo melakukan hal-hal yang saya pikir antisipatif dan optimal lah. Tapi sepanjang itu alat memang belum sesuai harapan, ya ini masih menjadi keluhan kita selaku pelaku logistik gitu kan. Simpelnya alat masih beberapa kali trouble, rusak gitu kan, sehingga pelayanan tidak optimal. Beberapa kali diupayakan mengalokasikan alat lain, ternyata masih belum optimal juga. Tapi ya itulah maksud saya begini. Ini klasik di mana-mana terjadi di Indonesia sebetulnya. Tapi ya kita harus selalu berupaya, berdiskusi, melakukan suatu terobosan entah apapun itu caranya, supaya hal ini bisa kita paling tidak kita eliminir lah. Ya kan? Jadi kegiatan bongkar muat di pelabuhan itu lancar gitu kan. Tapi ya saya appreciate lah apa yang dilakukan Pelindo dengan segala keterbatasan, dengan segala kendalanya, mereka selalu berupaya lah. Walaupun kita harus mungkin dalam tanda kutip ngepus terus kan, tapi itu bagian dari inilah, dari dinamika dan pekerjaan lah. Betul. Gitu. Masih hal yang wajar bagi Pak ya. Wajar sih juga, saya nggak berani bilang wajar ya. Artinya ya PR kita semua lah. Oke. Begitu. Baik, berarti kalau dilanjutkan oleh Pak Bimbo atau juga Pak Hamzah, mungkin terkait sebenarnya fasilitas utama apa yang dimiliki atau disediakan oleh MNP
gitu Pak. Boleh dijawab mungkin? Iya, jadi terkait dengan ya menyambung dari yang disampaikan Pak Ketua tadi, memang kami di Terminal Peti Kemas selalu menghitung handling capacity. Handling capacity itu di kegiatan bongkar muat maupun kegiatan receiving delivery itu berapa sih jumlah alat yang harus dibutuhkan, yang dibutuhkan pada saat untuk menghandling ketika bongkar muat dan kegiatan receiving delivery. Kegiatan receiving delivery itu maksudnya kegiatan pengeluaran peti kemas dari pelabuhan ke keluar terminal maupun dari luar terminal ke dalam peti kemas yang kita sebut receiving. Nah, ketika kita sudah menghitung jumlah berapa sih kebutuhan yang harus kita siapkan, itu sampai saat ini memang jumlah itu kita hitung-hitung ya, dan itu cukup. Cuma memang ada beberapa pada saat kegiatan, ada beberapa dari alat kita yang sampaikan tadi Pak Ketua itu trouble. Tapi dengan tim yang ada di kami itu trouble-nya kita upayakan semaksimal mungkin, itu secepat mungkin harus tertangani. Walaupun dia dalam keadaan trouble, ya kita pasti akan membackup-nya dengan alat yang lain. Yang namanya kita membackup pasti ada waktu-waktu yang terbuang yang sehingga itu bisa ya tanda kutip agak lama kita mempengaruhi pelayanan. Iya, mempengaruhi pelayanan lah gitu. Tapi overall yang disampaikan sama Pak Ketua, terima kasih juga apresiasinya Pak Ketua. Jadi kami tetap selalu ada komunikasi dengan teman-teman pengguna jasa, dan kami juga dari tim dari tim Peti Kemas juga selalu berbenah. Baik. Berbenah baik dari sisi sampai saat ini kadang kami itu sehari itu untuk 2 terminal itu bisa sampai 1.200 per hari kontainer keluar masuk di 2 terminal itu minimal. Apalagi kalau kemarin pada saat peak season itu bisa sampai 2.000-an peti kemas yang keluar masuk. Itu normalnya berapa Pak? Ya kalau normalnya kalau hari-hari biasa bukan peak season sebenarnya tadi 1.200, makanya sampai 1.500. Tapi kalau sampai peak season bisa sampai 2.000-an di 2 terminal itu yang harus kita handle ke peti kemas yang masuk dan keluar ke terminal. Belum lagi pada saat kegiatan bongkar muatnya dari terminal ke kapal. Nah, seperti itu. Nah, itu yang kita handle setiap hari di terminal peti kemas. Ya, tapi saat ini ya kami terus menjalin komunikasi dengan pengguna jasa, dan sampai saat ini ya masih bagus terjalin. Oke. Selain komunikasi Pak Ketua, bagaimana menilai pelayanan pelayanan dari penyedia jasa nih Pak? Ya. Saya nyambung sedikit dulu terkait infrastruktur ya. Oke. Ini kan Pelindo Regional 4 ini kan akan mengoptimalkan penggunaan MNP Terminal 2. Iya. Itu kan diupayakan 2026 sudah mulai, 2027 beralih 100%. Kan itu ya, ya rencananya. Rencananya di tahun 2026. 2026 mulai. 2027 beralih semua. Oke, siap. Nah, yang ingin saya sampaikan, ini jadi jadi tugas kita semua, terutama Pelindo. Ini kan Terminal 2 ini kan akses masuknya secara umum itu ada 3. Ada dari arah pelabuhan, dari arah bandara, sama dari arah Petarani. Nah, untuk masuk ke MNP itu yang masih belum ada aksesnya secara langsung ya, tanpa melewati jalan umum ya, itu dari Petarani ya, kalau nggak salah, belum ada ya. Belum ada dari arah Petarani. Belum ada. Nah, ini kan
jadi satu kendala kalau memang nanti 100% mau dioptimalkan Terminal 2. Jadi akses masuk langsung dari Petaling belum ada. Akses keluar yang ada itu hanya ke pelabuhan kalau nggak salah. Dari pelabuhan. Dari pelabuhan yang Keluar. ada. Kalau Dari keluarnya pelabuhan ke pelabuhan juga kan ke ini. arah ke bandara yang ada. Ke arah bandara yang ada. Iya, Kima, ke Kima. Ke arah bandara yang ada. Oke, iya, Ke ke arah bandara. Ke arah bandara. Ke arah Petarani sama ke arah Pelabuhan lama itu nggak ada. Belum ada. Iya. Nah jadi ini tugas kita semua, PR kita semua terlalu Pelindo. Bagaimana caranya supaya akses masuk keluarnya ini 100% bisa optimal. Karena bayangkan kalau 100% digunakan MNP, kita harus lewat galangan kapal itu kalau nggak salah. Iya. Udah pernah galangan kapal? Pernah. Bayangkan. Sempit. Sempit ya? Banyak penjual kayu ya? Nah, Lewat pasar. itu Lewat pasar lewat mah. pasar lagi nanti kan. Nah ini kan jadi masalah. Artinya ya kita selalu berkomunikasi Pelindo juga saya tahu lah berupaya dengan stakeholder yang ada, mungkin PUPR atau pemerintah pusat atau apapun itulah, mereka yang paham jalurnya yang lebih tahu. Jadi dari kami asosiasi ini selalu menyuarakan itu, mendorong itu supaya akses masuk keluar dioptimalkan, semua bisa ada langsung. Oke, baik. Itu sih Mbak. Baik, jadi maksudnya walaupun seringkali sudah dikomunikasikan begitu Pak, tapi ini menjadi reminder lagi gitu, atau sekali lagi saran atau ya pengingat lah Pak ya. Oke, untuk akses masuk. Yang utama ya akses itu. Dan memang sebagai tambahan juga, sekarang memang tim itu sudah Bergerak juga. mulai bergerak. Maksudnya dalam artian kita beberapa kali Zoom dengan manajemen kami kantor pusat terkait dengan kira-kira ini akses untuk kalau misalnya ke depannya ada pembuatan jalan tol, itu kami sudah kirimkan semua data-datanya. Sudah ada perencanaan begitu Pak? Iya, Pak? sudah ada perencanaan, malah sekarang mungkin sudah di tahap. Jadi gini, jadi kami kan di Terminal Peti Kemas itu landlord kami itu ada di Region 4 di bawah grup Pelindo. Jadi aset-aset kan semua itu masih dibawa dari Region 4. Kan di bawah di bawah Region 4, di bawah Pelindo. Iya. Jadi semua terkait dengan pembangunan apalagi terkhusus konteksnya pembiaran tadi kita terkait alur akses keluar masuk. Ya itu kami sudah diskusikan dengan teman-teman di region, bahkan dengan kantor pusat kami pun di Surabaya di Spoling itu sudah kami diskusikan terkait dengan apa sih kesiapan atau antisipasinya kalau terjadi perpindahan secara full dari Terminal 1 ke Terminal 2, dan saat ini sementara berproses. Baik, sementara berproses Pak, ini ada data mungkin mau juga dikonfirmasi bahwa data Terminal Makassar Newport panjang dermaga itu 1.600 meter, sudah sesuai? Sudah sesuai, betul. Oke, luas terminal 52 hektar? Iya. Oke. Setuju. Baik, kedalaman alur dan dalam kolam pelabuhan yang mencapai minus 16 meter low water springs, yang bisa nampung kapal besar. Udah sesuai? Kemudian kapasitas Peti Kemas di angka 2.500.000 per tahun. Estimasinya untuk ini sekitar itu. Kita menuju ke sana. Sekarang kan masih 700 ribuan. Ya untuk kita target pertama ini masih 1,2 juta TEUs dulu. Nanti pengembangan sudah sampai ke 2.500.000 per tahun. Itu memang rencana jangka panjangnya begitu. Baik, kemudian tadi seperti yang sudah dibahas, arus Peti Kemas yang di tahun 2023 sekitar 700-an ya. 700-an, di tahun 2024 740 ribuan, dan di tahun ini masih berjalan. 300-an. Target kita 769.000. Ada peningkatan berarti sekitar 4% targetnya. Oke, Pak. Baik, dan terakhir adalah fasilitas pendukung 6 unit quay container crane. Nah, pertanyaannya apakah sudah beroperasi? Sudah beroperasi semua. Ke-6-nya, Pak? Ke-6-nya beroperasi. Baik. Jadi di kami pun sekarang untuk pelayanan kapal internasional sudah kami lakukan. Yang sebelumnya dia kapal tersebut di Terminal 1 yang pelabuhan lama mulai Juni kemarin, pertengahan Juni ya.
pertengahan Mei. Pertengahan Mei. Sudah pindah Iya. di Terminal 2 di kapal SCTC. Oke. Ya, itu kapal direct call, kapal langsung itu. Oke, direct ya. Baik. Ini ada juga istilah Pak ya. Ini kita sambil belajar mungkin untuk Tribuners juga implementasi Terminal Operation System Nusantara. Nah, bagaimana kemudian implementasi tersebut TOS Nusantara meningkatkan efisiensi operasional di MNP? Ini bagaimana nih Pak? Penjelasannya untuk kita nih Pak, jadi begini, yang awam. Jadi kan begini, Oke. untuk mengelola peti kemas yang sampai ratusan ribu itu kan tidak bisa kita secara manual. Oke. Catat manual, Iya. ya kan, tulis manual, Setuju. ya kan. Jadi untuk menghandle sekian ratus ribu TOS itu, kita harus butuh alat bantu sistem aplikasi. Ya. Ya, yang kami sebut itu aplikasi TOS Nusantara tersebut. TOS Nusantara. Iya. Oke. Itu salah satu aplikasi untuk membantu kami bagaimana kami mengelola kegiatan bongkar muat atau pelayanan bongkar muat yang ada di terminal peti kemas. Seperti itu. Dan itu sangat membantu kami ketika kami melayani ke teman-teman pengguna jasa. Kalau tanpa sistem itu pasti amburadul. Bahkan ya kacau lah. Ini jumlah banyak ini 700-an ribu. Oke. Ya, Berarti TOS seperti Nusantara itu itu. adalah sistem Ya, yang sistem dilakukan. untuk digunakan untuk membantu atau mempercepat kegiatan pelayanan. Nah, Ya, daripada kita manual. baik, mau ditambahkan? Menyambung. Ya. Kalau kita bicara infrastruktur, berarti kan ada infrastruktur fisik dan digital. Iya, Oh, kita- siap. Nah, jadi menyambung yang Pak Bimbo sampaikan. Jadi di kami pelaku logistik JPT itu dengan Pelindo itu ada sistem juga, Mbak. Jadi kami pengguna jasa itu menggunakan sistem Pelindo untuk mendapat pelayanan di terminal, gitu kan. Nah, jadi sekarang ini mungkin sudah 3-4 tahun ya barangkali ya. Dari 2022. 22 ya, Iya. kurang lebih 3-4 tahun Iya. lah. 3 tahun. 3 tahun. Nah, itu kita 3 udah tahun. 3 tahun. berbasis sistem aplikasi digital. Jadi kita udah nggak ada tatap muka Nggak lagi. tatap muka lagi, Kita semua harus online. urus data Online. Pelindo. Pakai kertas-kertas apa udah nggak ada. Berarti dulunya begitu Pak? Dulu Dulu gitu. begitu. Jadi Harus ke dulu harus ke kas. Pelindo dulu. Ada loket, dulu ada loket. Bawa duit gitu Bawa kan. duit Uang cash. cash, Ya. ya. Sekarang sudah semua online. Sekarang online. Bayaran pun online semua. Pembayaran transfer. Jadi ya. Jadi ya itulah. Memudahkan ya. Biar Pak Ketua lagi makan sambil bikin Iya. dokumen bisa di Iya. rumah dimanapun bisa. Jadi maksudnya udah berinovasi Pak. Berinovasi. Jadi kita sudah tidak ada batas ruang dan waktu. Betul. Oke. Biar di Seperti rumah. kata Pak Teguh tadi kan jauh di mata dekat di hati. Iya, oke. Nah, cuma apapun itu kita tetap harus berusaha lebih baik. Iya. Ya. Iya, Jadi pasti. kadangkala ya saya nggak bisa bilang nggak sebut sering ya. Ada saatnya lah. Iya. Namanya sistem Iya. trouble. Bisa down ya Down, servernya. Bisa Nah, down, itu ya. Tergantung ya jaringan. itu hal yang perlu kita pahami ya kan. Tapi kan tetap kita sebagai pengguna jasa mau yang optimal gitu kan. Nah, ya bagaimana teman-teman ini bereaksi cepat ketika ada trouble di sistem. Nah, itu yang kita minta optimalkan dari teman-teman gitu kan. Tapi alhamdulillah sih masih dalam kategori yang inilah yang kita bisa sama-sama maklumi lah. Oke, baik. Menyambung dengan yang disampaikan Pak Ketua nih, lantas untuk closing statement kita mau mendengar mungkin dari masing-masing, baik dari pelaku logistik atau juga penyedia jasa layanan, seperti apa lantas kemudian strategi yang hadir, baik itu dari asosiasi atau juga penyedia layanan, apabila memang benar nanti mungkin kedepannya kita tidak meminta Pak ya, terjadi penurunan, solusi apa yang disediakan? Itu sudah memikirkan Pak ya, apalagi kalau Penurunan berbicara apa ini penurunan apa? penurunan daya beli di masyarakat yang tentunya berpengaruh pada ini Pak, Gimana? jasa kirim. Gini, kalau saya melihatnya kalau penurunan daya beli sebenarnya tidak terkait 100% dengan di pelabuhan. Oke. Karena di pelabuhan itu hanya menyiapkan fasilitas untuk transfer logistik pengiriman barang. Ya. Oke. Mungkin ya kalau terkait daya beli ya mungkin terkait bagaimana ya ini sebenarnya ini bukan peran salah satu perannya bukan pelabuhan tapi
lebih ke pemerintah daerah. Okay. Bagaimana bisa menyiapkan lahan kerja, membuka investasi baru di daerah, sehingga sehingga ya banyak mengurangi pengangguran, sehingga daya beli semakin meningkat. Oke, itu saran kepada pemerintah. Iya, saran. Jadi kalau kami sih secara di pelabuhan pasti hanya menyiapkan fasilitas untuk memperlancar kegiatan logistik, distribusi logistik. Ya. Jadi kalau misalnya masyarakat di daerah atau di daerah tersebut daya beli meningkat, pasti kan barang semakin banyak masuk atau semakin banyak keluar. Pasti kita dari sisi pelabuhan harus mempersiapkan fasilitas-fasilitas untuk mendukung kelancaran logistik itu. Ya, jadi sebenarnya begitu kalau terkait dengan daya beli ya. Kalau daya belinya meningkat pasti barang banyak semakin yang banyak pengiriman gitu Pak ya. Nah, itu pun sebaliknya, kalau dia menurun ya berarti kan solusinya dari stakeholder lain Pak. Ya, stakeholder lain gitu. Ya, tapi kami ya tetap mensupport dengan bagaimana distribusi barang ini bisa lebih lancar. Baik, terima kasih Pak Bimbo. Kalau dari Pak Hamzah, ada yang mau ditambahkan? Kalau kami mungkin menambahkan saja, karena memang kita ini bagaimana memperlancar layanan di pelabuhan. Itu aja, misalkan dari kapalnya, dari JPT-nya yang tiap hari kita layani. Jangan sampai ada kendala. Kalaupun misalnya ada kendala, kita diskusikan seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, supaya selalu ada solusi. Intinya di kami di terminal itu bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ada online dengan adanya TOS Nusantara. Kalau dulu mungkin teman-teman pengguna jasa kami itu harus ke kantor, antrian di loket. Kalau sekarang dengan adanya TOS Nusantara ini, sistem ini, biar di warkop atau di rumahnya boleh, atau di kantornya boleh. Meskipun di daerah bisa mengajukan permohonan untuk dilayani, setelah itu diteruskan ke sopirnya. Jadi intinya kita bagaimana cara memudahkan atau memberikan layanan yang terbaik. Baik. Itu aja mungkin dari kami. Jadi kalau muncul pertanyaan, kemudahan apa yang diberikan kepada pengguna jasa? Nah itu tadi disebutkan ya tadi beberapa inovasi dan juga sistem yang sudah terperbarui. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Hamzah. Terakhir dari Pak Yodi, Pak. Seperti apa closing statement yang mau diberikan kepada kita nih? Solusi mungkin? Kalau saya kembali ke tema harusnya daya beli ya. Melihat data yang ada, ini kan kontradiktif. Sementara ini ya, ya kan. Nah, cuman saya memiliki lampu kuning di sini. Ini kan terkait pengiriman barang, muatan ataupun bongkaran. Ini kan sesuatu hal yang sudah direncanakan sebelumnya. Mungkin 6 bulan yang lalu, tahun lalu kan gitu. Nah, sementara ini kan lesunya daya beli ini kan kita bisa lihat awalnya itu kan di tahun 2025 muncul di Idul Fitri, ya kan isunya begitu kan? Idul Fitri kan tidak seperti tahun-tahun lalu nih, daya beli masyarakat. Terus Idul Adha juga terbukti kurban menurun, macam kan? Nah, jadi korelasinya menurut saya ini kita harus lampu kuning, kita harus hati-hati. Ini kan muat bongkar ini sudah merupakan perencanaan yang tahun lalu mungkin, ya kan? Nah, ini sudah masuk Juni. Kalau tidak ada perbaikan ekonomi, artinya PHK terus ada, kemudian harga-harga naik dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan setelah Juni sampai selanjutnya akhir tahun, awal tahun nanti 2026 bisa jadi turun. Karena daya beli sudah tidak ada, otomatis produksi akan berkurang. PHK kan berarti mengurangi produksi. Kemudian berimbas juga ke pengiriman barangnya, kan begitu. Jadi kalau saya pelaku logistik tidak berharap itu, jangan sampai itu terjadi, karena kerjaan kita juga pasti akan terganggu. Pelindo pun sama. Tapi kembali yang Pak Bimbo bilang, ini tugas bersama lah. Tapi dalam hal ini mungkin lebih ke pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota, bagaimana meningkatkan lapangan pekerjaan, daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Terkhusus, nah ini saya mau ngomong yang khusus saja. Kalau yang umum itu biarkanlah yang tinggi di sana kan. Tapi gambarannya sudah sampaikan. Kalau dari saya ingin menyampaikan
anggota Asosiasi Logistik Forwarding Indonesia ini adalah mayoritas pelaku lokal. Pelaku lokal, seperti saya sudah sampaikan tadi, masuknya investasi dari mana-mana, dari Jawa, dari luar pulau lain, dari luar negeri pun bahkan ada. Nah ini sangat mempengaruhi kita punya income, kita punya kerjaan gitu kan. Jadi maksud saya mendorong ke Pelindo khususnya, kemudian pemangku kebijakan di pelabuhan seperti yang kita bilang KSOP ya, Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan gitu kan. Nah ini bagaimana membangun sinergi, kita tidak mau melanggar undang-undang, melangkahi undang-undang, enggak. Biarkan undang-undang berjalan sesuai apa yang telah direncanakan. Tapi di situ ada sinergi, kolaborasi. Di situ ada kearifan lokal yang diutamakan. Nah itu yang saya maksud. Contoh, data di saya anggota itu 192 masalah. Di Pelindo kalau saya nggak salah berdasarkan surat yang saya terima terakhir itu 257. Di KSOP kemarin kami audiens hari Selasa kalau nggak salah. Kami sampaikan, Pak, data kita beda-beda. Kita harus samakan ini data. Saya minta data dari Bapak. Oh, mereka mengakomodir itu. Oke, nanti saya siapkan. Maksudnya apa? Data sama ini, kita ini mau mempetakan gitu. Pelaku logistik ini berapa sih sebenarnya di Makassar ini? Yang nyata gitu Pak ya? Yang nyata gitu. Dan aktif. Iya. Volume berapa sih gitu loh. Iya. Tracking berapa sih armadanya gitu. Jadi kita bisa petakan, oh ini udah kelebihan JPT nih, usaha pelaku logistik. Oh ini udah kelebihan truk nih. Ya sudah, optimalkan yang ada, jangan mempermudah. Ya kita nggak mau melanggar undang-undang, enggak, cuman ngapain sih ditambah kalau yang ada ini masih bisa diberdayakan gitu. Jadi sinergi, kolaborasi ya kan. Di Pelindo pun juga sama. Kita minta membuat suatu sistem sehingga truk-truk ini bisa terdata dengan lebih baik melalui ID card. Kita sudah mulai rintis ya kan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ya Pak Bimbo ya. Jadi masing-masing supir yang membawa truk peti kemas itu punya ID card terdata ya kan, nggak sembarangan orang. Pokoknya nggak ilegal. Ilegal. Jadi kita yang benar-benar mau berusaha mengikuti aturan, ya harus diakomodir juga. Diakomodir, jangan asal masuk ya susah. Gitu. Begitu Mbak, lebihnya ya. Oke, baik ya. Ini sepertinya kalau dari closing statement Pak Yodi banyak harapan ya Pak yang dititipkan oleh Pak Yodi untuk disampaikan langsung Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan insight baru kepada kita semua. Saya sendiri Pak merasa bahwa ini adalah isinya daging semua Pak. Jadi saya juga belajar bisnis juga Pak. Sesuai dengan program kita Tribun Business Forum, dan tentunya semoga apa yang dicita-citakan, diharapkan Pak Yodi selaku pelaku logistik bisa benar-benar merasakan apa yang diharapkan gitu, dan juga dari penyedia layanan bisa memberikan yang sebaik mungkin begitu bagi seluruh pelaku logistik yang membutuhkan layanannya. Baik, terima kasih banyak Pak Yodi, Pak Hamzah, dan juga Pak Bimbo atas waktunya. Sangat bersyukur sekali bisa bergabung bersama kita di Studio Tribun Timur, dan sehat sukses selalu Pak. Sampai jumpa. Baik, sampai jumpa ya Sobat Tribuners yang hingga saat ini setia menyaksikan program kita. Baik. Ini sepertinya udah live duluan, makanya tadi langsung nyambung aja sama bapak-bapak sekalian. Iya. Terima kasih juga buat Tribuners. Sampai jumpa di lain waktu, dan di segmen berikutnya mungkin nanti ada diskusi lainnya yang bisa menghadirkan bapak-bapak sekalian. Kita jumpa lagi di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.